Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Sekretaris Prodi PPG, yang hormat Bapak Indra Bangsawan MPDI, kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Wali Kelas yang mungkin bergabung, Bapak Ibu Admin PPG yang mungkin bergabung pada kegiatan hari ini, dan tak lupa Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi PPG batch 2 tahun 2023 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga hari ini kita dapat bertemu melalui Zoom meeting dalam rangka menyamakan persepsi ya terkait dengan akan segera dilaksanakannya kegiatan UKM PPG. Jadi UKM PPG itu adalah singkatan dari Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Nah, UKM PPG ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama adalah UKIN, Uji Kinerja, dan yang kedua itu adalah UP ya, Uji Pengetahuan. Nah, yang akan segera kita laksanakan ini adalah UKIN, dan insya Allah UP-nya akan segera dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Desember tahun 2023. Bapak Ibu, kegiatan ini penting kita lakukan dalam rangka mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus kita kumpulkan begitu ya, yang harus kita persiapkan dalam rangka UKIN dan UP. Nanti kita akan tampilkan jadwalnya, tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Indra, Pak Sekretaris. Insya Allah nanti kita akan melihat kembali jadwalnya, dan mohon jadwal ini dipedomani ya, mohon jadwal ini dipedomani sebagai pedoman timeline kita ya. Jadi kita lihat betul jadwalnya. Saya juga tadi sudah bagikan di grup, bisa Bapak Ibu simpan dan Bapak Ibu print, ditempel. Dan ini memang menjadi jadwal yang penting untuk kita perhatikan, karena kita sudah memang mendekati masa-masa UKM PPG. Nah, ini jadwal resmi ya yang sudah keluar per tanggal 15 sebenarnya kemarin, tapi baru disebarkan hari ini. Nah, ini keberkahan untuk kita. Kita mau mengadakan penyamaan persepsi, alhamdulillah jadwal sudah keluar. Sebelumnya memang ini belum keluar ini Bapak Ibu. Kita hanya melihat timeline dari yang sudah ada, dan ini memang sudah ada timeline resminya ya, atau pemberitahuan jadwal UKM PPG-nya untuk batch 2, tapi khusus kategori 1 ya. Jadi untuk kategori 2-nya belum kita sosialisasikan karena memang belum ada jadwal terkait dengan kategori 2 dari pihak Kemenang Pusat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Poin yang kedua, salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah kegiatan resmi yang dilakukan oleh Prodi ya. Jadi kegiatan kita itu kalau resminya itu pasti ada tanda tangan saya, dan biasanya disebarkan oleh Pak Indra. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini harus diikuti dalam rangka mempersiapkan ya hal-hal yang terkait dengan UKIN dan UP. Jadi jangan sampai tidak diikuti. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat jadwal ya. Ini ada jadwal yang sudah saya bagikan juga. Ini kita sudah mengirimkan data ya, mengirimkan data Bapak Ibu terkait dengan verifikasi data peserta. Ini nomor 4 ya, nomor 3, nomor 4 itu sudah kita lakukan ya. Jadi kita sudah mengirimkan data atau mengajukan data UKM PPG untuk peserta yang first taker. Bapak Ibu itu di
disebut dengan first taker ya. Maksudnya orang yang baru pertama kali ujian. Kalau yang retaker itu adalah orang yang, mohon maaf, kemarin pada kesempatan UP sebelumnya belum dinyatakan lulus. Nah, jadi di kesempatan UP kali ini dia mau ikut kembali, baik UP maupun UKIN ya. Nah, itu disebut dengan retaker atau orang-orang yang mengulang kembali ujiannya. Alhamdulillah kalau untuk UKIN, UIN/STS Jambi semuanya lulus ya, 100%. Hanya saja memang di UP yang memang masih kita ada beberapa orang yang tidak lulus. Dari 199 orang yang ikut UP kemarin, ada 45 orang kalau tidak salah itu yang belum lulus di UP, dan itu harus mengulang pada UP periode ini ya, yang akan dilaksanakan tanggal 16 dan 17 Desember. Nah, jadi ini sudah kita lakukan ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu sudah dilakukan. Untuk nomor 5 Bapak Ibu itu bukan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, karena virtual account itu akan kita yang urus ya. Untuk first taker ya, di Bapak Ibu yang batch 2 tahun 2023 itu virtual account-nya atau biaya UP-nya itu dibayar melalui skema bantuan UKT Bapak Ibu di PTK, jadi tidak bayar ya, gratis untuk UP yang pertama. Tapi kalau nauzubillah tidak lulus pada UP selanjutnya, Bapak Ibu harus membayar. Besarannya kurang lebih 300.000. Tapi saya doakan semoga semua yang ikut di batch 2 tahun 2023 ini semuanya lulus UP ya. UKIN dan UP tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang tersisa, semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, nomor 5 itu tidak perlu diperhatikan, nomor 6 juga ya, nomor 7 itu sudah kita yang mengkondisikan. Nomor 8 ini nanti ada penetapan data akhir, ini akan dilakukan oleh panitia pusat. Kemudian nomor 9 itu juga dilakukan oleh panitia pusat. Nah kita sebenarnya curi start ya, ini sosialisasi pelaksanaan portofolio dan UKIN itu dilaksanakan 24 November sebaiknya, tapi kita curi start, kita mulai dari tanggal 16 November. Mengapa ini kita lakukan? Karena memang data ataupun dokumen-dokumen yang harus disiapkan di portofolio UKIN itu tidak sedikit. Jadi semakin banyak waktu yang kita punya untuk mempersiapkan itu, maka semakin baik. Oleh karena itu kami pihak Prodi berinisiatif untuk melakukan sosialisasi di luar jadwal ya. Jadwalnya tanggal 24, kita lakukan tanggal 16. Jadi kurang lebih kita curi start seminggu lebih ya, agar Bapak Ibu punya waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian ada sinkronisasi data UKM PPG dan BD Dikti, ini dilakukan juga oleh tim admin ya. Nah, kemudian daftar ulang ya, daftar ulang peserta UKM PPG melalui UKM PPG Kemendikbud. Ini dari tanggal 26 November sampai 1 Desember. Kalau tidak salah ini dilakukan oleh mahasiswa masing-masing Pak Indra atau tidak? Yang di bagian mana Pak? Izin Pak. Nomor 12. Daftar ulang ini kayaknya langsung dari kita Pak. Oke, nanti kita lihat ya. Ya. Kita insya Allah lihat, dan kalau memang butuh bantuan dari Bapak Ibu mahasiswa di akun masing-masing akan kami informasikan. Nah, yang nomor 13 ya Bapak Ibu, penyiapan berkas portofolio dan mengunggah ke Google Drive ataupun YouTube. Nah, Bapak Ibu, jadi menyiapkan berkas dari tanggal 26 November sampai 1 Desember. Kemudian nomor 15 di sini tertulis 15, praktik pembelajaran real dan perekaman editing langsung unggah melalui YouTube dan Google Drive tanggal 30 November sampai tanggal 2 Desember. Kemudian mengisi berkas portofolio dan praktik pelaksanaan pembelajaran pada halaman atau pada laman UKIN UKM PPG pada tanggal 3 sampai 6 Desember. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, coba diperhatikan ini, share screen ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, penyiapan berkas portofolio dan mengunggah ke Google Drive atau YouTube. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk portofolio nanti kita lihat berkas apa saja yang harus disiapkan, itu harusnya sudah dari sekarang
mulai kita persiapkan ya. Jadi tidak usah mengikuti jadwal yang ada ini. Jadi dari sekarang, dari tanggal 16 November kita sudah mulai bisa mencicil dokumen apa saja yang harus kita persiapkan dan harus kita upload di link UKM PPG nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu di nomor 15 coba perhatikan. Nah, nomor 15 ini adalah praktik pembelajaran real dan perekaman serta editing serta langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive. Ini sebenarnya video praktik pembelajaran. Kalau dulu UKIN ini Bapak Ibu, ini dilakukan real di kelas. Jadi ada guru mengajar, praktik mengajar di kelas, kemudian diamati langsung oleh dosen dan guru kamu. Ini kalau pola UKIN sebelum pandemi ya, maksudnya ketika masih offline. Nah, ketika pandemi itu kan polanya menjadi berbeda. Bapak Ibu tidak diamati secara langsung di kelas, melainkan dosen dan guru pamong itu mengamati kegiatan pembelajaran melalui video rekaman. Nah, rekaman Bapak Ibu yang mengajar di kelas. Nah, berdasarkan kebijakan dari LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, kalau dulu kita itu menyarankan untuk rekam ulang ya, rekam ulang. Nah, ini menjadi menjadi kendala sekaligus ya cukup ribet ya Bapak Ibu. Jadi cukup ribet ya untuk rekam ulang video UKIN. Maka kita dari pihak LPTK ya membolehkan, silakan yang Bapak Ibu upload untuk UKIN ini adalah video pembelajaran, baik itu dari modul ajar 1 maupun modul ajar 2 yang sudah direview oleh dosen dan guru pamong ketika proses PPL. Nah, jadi nanti silakan dipilih video dari modul ajar 1 ataupun modul ajar 2 ya. Yang mana yang menurut Bapak Ibu paling baik. Nah, itulah yang nanti di-upload di halaman UKIN UKM PPG. Nah, ketika Bapak Ibu memilih video dari modul ajar 1, pastikan nanti untuk modul ajar yang di-upload, karena ketika portofolio ini, ketika UKIN ini ada 2 yang di-upload, modul ajarnya di-upload, videonya di-upload. Jadi kalau video yang pertama yang dipilih, maka pastikan yang di-upload adalah modul ajar yang pertama. Jadi harus sesuai atau harus sinkron antara modul ajar yang di-upload dan video yang di-upload. Kalau Bapak Ibu memilih video pembelajaran yang kedua untuk di-upload di UKIN, berarti yang harus di-upload adalah modul ajar yang kedua. Sekali lagi, jangan sampai yang di-upload modul ajar yang pertama, tapi yang videonya itu adalah modul ajar yang kedua. Nah, itu jaka sembung, neojek namanya. Jadi nggak boleh. Jadi harus sesuai antara modul ajar yang di-upload dan video pembelajaran yang di-upload. Pertanyaan selanjutnya, Pak, boleh tidak dari video pembelajaran yang kedua atau video pembelajaran modul ajar yang kedua itu ya, di PPL yang kedua, itu kami edit lagi? Jawabannya boleh, silakan. Kalau memang masih ada masukan dari dosen dan guru pamong terkait dengan video pembelajaran yang kedua yang sudah Bapak Ibu buat dan sudah direview ya kemarin, masih ada masukan dan Bapak Ibu mau edit lagi, misalnya mau menambahkan teks, misalnya mau menambahkan lagu, misalnya background gitu ya, atau mau menambahkan ada bagian yang belum lengkap begitu dalam video, maka diperbolehkan. Kalau memang mau mengedit lagi video dari modul ajar yang kedua. Nah, jadi ini sebenarnya kebijakan dari pihak kampus saja ya, untuk mempermudah, untuk agar Bapak Ibu tidak kesulitan membuat video pembelajaran lagi, maka kami perkenankan, maka kami bolehkan untuk mengambil atau memilih dari salah satu video pembelajaran yang ada di PPL 1 maupun PPL kedua. Nah, Bapak Ibu jangan salah upload nanti, jangan sampai yang diupload itu adalah video P5 PPRA. Jadi video P5 PPRA itu tidak termasuk ke dalam video yang ditagih di UKIN atau uji kinerja ini. Nah, mengunggah portofolio dan berkas praktik pelaksanaan pembelajaran itu pada tanggal 3
sampai 6 Desember waktunya ya. Jadi di link itu nanti di UKM PPG itu akan terbuka ketika tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember. Tapi sebelum itu harus kita sudah siapkan, harus sudah kita upload di Google Drive begitu, agar nanti mudah ketika waktunya sudah dibuka untuk mengupload dokumen mungkin kita sudah langsung mengupload linknya saja gitu ya. Bisa kita langsung upload dalam bentuk link agar nanti lebih mudah. Nah, untuk penilaian UKIN-nya itu di tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk ketika penilaian UKIN ini, nomor HP Bapak Ibu harus aktif, tidak boleh dinonaktifkan. Jadi HP-nya harus aktif, agar ketika ada berkas yang kurang, nanti panitia akan segera konfirmasi ke nomor HP Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ketika mau dihubungi HP-nya tidak aktif. Jadi perlu diperhatikan dari tanggal 8 sampai 12 Desember itu nomor HP-nya harus aktif. Nah, itu penilaian UKIN ya. Nah, nanti baru setelah UKIN kita siap-siap untuk melakukan ujian yang namanya UP, uji pengetahuan. Nah, UP ini Bapak Ibu akan dilaksanakan di nomor 21, perhatikan, pada tanggal 16 dan 17 Desember tahun 2023. Ya, jadi kurang lebih 1 bulan lagi. Hari ini tanggal 16 November, UP akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Jadi 1 bulan lagi waktu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi UP. Alhamdulillah kalau UKIN, kalau Bapak Ibu mengikuti instruksi, kemudian mengupload berkas sesuai dengan permintaan UKIN begitu, insya Allah 2 periode yang lalu kita sudah menilai UKIN dan semuanya itu lulus 100% jika mengikuti instruksi dan arahannya. Nah, yang jadi masalah itu Bapak Ibu, kita ini masih ada yang belum lulus di UP. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Pak Indra, nanti akan ada tryout yang dilakukan oleh Prodi. Maka tryout itu harus diikuti sebagai bentuk latihan uji coba kita dalam menghadapi yang namanya UP. Karena kalau UKIN itu yang menilai masih dosen UIN STS Jambi, guru pamong UIN STS Jambi, adminnya masih kita yang bisa mengawasi. Tapi kalau sudah di UP itu tidak bisa lagi kita bantu. Jadi sepenuhnya ujiannya berbasis CBT ya, menggunakan aplikasi di laptop, diawasi menggunakan HP yang ada Zoom-nya, dan itu tidak bisa dibantu sama sekali oleh kita. Oleh karena itu kita harus sama-sama Bapak Ibu LPTK berjuang, Bapak Ibu juga selaku mahasiswa harus berjuang untuk mempersiapkan UKIN dan UP ini. Karena puncak perjuangan kita berbulan-bulan namanya kita memfokuskan tenaga, pikiran untuk mengikuti PPPG, puncaknya itu adalah di pelaksanaan UKIN dan UP. Jadi tetap semangat, sedikit lagi kita akan menuntaskan ini, insya Allah perjuangan kita tidak akan sia-sia, begitu Bapak Ibu. Jadi difokuskan tenaga dan pikiran kita dulu untuk menghadapi yang namanya UKIN dan UP. Nah, hari ini kita sudah mendatangkan 2 alumni. Satu alumni batch 3 tahun 2022, namanya adalah Pak Muhammad Muzakin ya. Beliau juga sebagai alumni terbaik di batch 3 tahun 2022. Nanti akan sharing dengan kita bagaimana cara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta di UKIN. Dan kita juga mendatangkan satu juga alumni batch 1 tahun 2023, setingkat di atas Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Winaryo SPDGR ya, yang baru saja dikukuhkan kemarin. Nah, hari ini kita juga minta sharing dari Pak Winaryo bagaimana tips atau trik mempersiapkan dokumen-dokumen portfolio. Jadi tetap berikan yang maksimal Bapak Ibu, kita akan membantu Bapak Ibu semaksimal mungkin, asal Bapak Ibu juga harus berjuang untuk diri Bapak Ibu juga masing-masing. Jadi tidak akan sepadan misalnya LPTK berjuang mati-matian untuk lulusan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak mau memperjuangkan dirinya sendiri untuk lulus,
maka tidak akan bisa lulus Bapak Ibu. Maka kita harus sama-sama Bapak Ibu memperjuangkan diri untuk kelulusan dengan cara apa? Menyiapkan dokumen yang diminta, belajar semaksimal mungkin, mengikuti tryout yang akan dilakukan. Kita juga selaku pihak LPTK akan berusaha memberikan yang terbaik dengan mengawal Bapak Ibu ya. Ketika UKIN, ketika UP, dan insya Allah semua akan berjalan dengan lancar dan semua nanti insya Allah dinyatakan lulus. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ikuti acara siang hari ini dengan betul-betul disimak, diperhatikan, dicatat. Nanti mungkin bisa ditanya apa yang mungkin belum bisa dipahami dengan baik, begitu ya, agar nanti dokumen-dokumen yang kita siapkan itu memang betul-betul mencukupi atau dapat dinilai dengan tinggi, begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selaku Ketua Prodi PPG. Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap fokus untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan PPG ini. Tidak lama lagi untuk K1 itu insya Allah 1 bulan lagi, ketika tanggal 16 itu sudah dilakukan UP, maka selesai sebenarnya semua rangkaian kegiatan PPG, tinggal menunggu hasil. Maka 1 bulan lagi ini kita harus fokus jaga kesehatan, jaga imunitas, dan jaga semangatnya agar tetap tinggi, karena insya Allah jangan lari balik lari kita lepas lagi itu ya. Dan UP. Begitu Pak Sekretaris. Selebihnya saya berikan kesempatan kepada 2 pemateri nanti dipandu oleh Pak Sekretaris Prodi Indra Bangsawan untuk memaparkan dan menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan di portofolio UKIN khususnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.